Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, a'azanallahu iyyakum. Pertama kali alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermajelis di tempat ini untuk melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum, kita masih membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi setelah hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya yang terakhir, kita sampai pada pembahasan tentang Al-Qantarah, jembatan setelah Sirat, di mana di situ kaum muslimin yang telah berhasil melewati Sirat maka ditahan di Qantarah, jembatan antara surga dan neraka, lalu dikisos sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kemudian Syaikhul Islam mengatakan fa idza hudzibu wa nuqu, ketika mereka telah disucikan dan dibersihkan di Qantarah tersebut, udzina lahum fi dukhulil jannah, diizinkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Dan inilah perkara yang berikutnya, al-amrul ashir mimma yakunu yaumal qiyamah, yang ke-10 yang terjadi pada hari kiamat, yaitu tentang masuk ke dalam surga, dukhulul jannah. Kemudian Syekhul Islam beliau mengatakan wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali meminta untuk dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Wa awwalu man yadkhulul jannah minal ummatuhu, dan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau berdasarkan dari dalil telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil
yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Itu sebuah hadis di dalam Sahih Muslim. Hadis di dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Aku adalah yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Aku adalah yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Dan di dalam lafaz yang lain, ana awwalu man yaqra babal jannah. Ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam lafaz yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu, laku minta agar dibukakan pintu surga tersebut. Ya. Astaftihu artinya minta dibukakan. Fayaqulul khazin, maka malaikat penjaga pintu surga pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-khazin ini malaikat penjaga pintu surga, ya, bertanya, man anta, siapa engkau? Fa aqulu Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Muhammad. Beliau menyebutkan nama beliau. Fa yaqul, lalu penjaga pintu surga mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin min qablik. Karena mulah aku diperintahkan, aku tidak akan membukakan, ya, bagi salah seorang pun siapapun selain dirimu. Ya. Ya. Aku tidak diperintahkan untuk membukakannya untuk siapapun selain dirimu. Ya. Sebelum dirimu. Ya. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menunjukkan, ya, keagungan dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena tidaklah pintu surga Allah bukakan, ya, melainkan beliaulah yang pertama kali minta dibukakan, dan tidak dibukakan pintu surga kecuali, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin, hadza min ni'matillahi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syafa'atul ula allati yashfa'uha fi arasatil qiyamah li izalatil qurub wal humum wal ghumum wa syafa'atu tsaniyah li nailil afrah was surur. Wa yakunu syafi'an lil khalqi alaihi salatu wassalam fi daf'i ma yadurruhum wa jalbi ma yanfa'uhum. Kata Syekh Utsaimin, sesungguhnya syafaat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada manusia itu adalah syafaat ketika berada di padang mahsyar, ya. Agar Allah menghilangkan kepayahan, kesusahan yang terjadi ketika itu, ya. Agar Allah segera memberikan keputusan kepada manusia di padang mahsyar. Ketika manusia, ya, mereka mendatangi para nabi-nabi dan rasul dari Adam alaihissalam, ya, sampai Isa alaihissalam, dan semuanya pun, ya, mengatakan nafsi nafsi nafsi, urusannya sendiri-sendiri, tidak, ya, memberikan syafaat. Lalu ketika mereka manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah, memuji Allah, dan beliau pun memberikan syafaat, sehingga dengan sebabnya Allah, ya, berikan keputusan kepada manusia. Ini syafaat yang pertama, yaitu untuk menghilangkan kesusahan, kepayahan di padang mahsyar. Adapun syafaat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar ahli surga, ya, orang-orang setelah melewati qantarah, ya, mereka bisa meraih kebahagiaan, meraih kemenangan, ya, dengan dibukakannya pintu surga. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar dibukakan pintu surga, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada makhluk, baik di dalam menghilangkan madarat kepayahan yang mereka hadapi ketika di padang mahsyar, maupun di dalam meraih, ya, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, ya, kebahagiaan bagi mereka dengan dibukakannya pintu surga. Wala dukhula ilal jannati illa ba'da syafa'atir rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali setelah syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar dibukakan pintu surga, baru setelah itulah ahlul jannah masuk ke dalam surga, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, ya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa awwalu man yadkhulul jannah minal ummatu, dan umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan keutamaan beliau dan keutamaan umat beliau, ya. Ini berdasarkan hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami adalah generasi atau umat yang terakhir, umat yang datang paling akhir. Al-awwaluna yaumul qiyamah, namun kami adalah umat yang pertama nanti pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kami adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ini keutamaan yang besar dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah pula, Nabi mengatakan nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Maknanya sama. Kami adalah umat yang terakhir, tetapi kami umat yang mendahului nanti pada hari kiamat. Ini yang disebutkan oleh beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nanti di hari kiamat. Kemudian di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan catatan
terkait dengan masalah pintu-pintu surga. Yang ini tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab ini, ya. Tidak disampaikan terkait masalah abwabul jannah, dan ini sebagai tambahan dari beliau Utsaimin di dalam syarah beliau. Kata beliau, abwabul jannah lam yadhkurha al-muallif. Terkait masalah pintu surga tidak disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Aqidah Wasithiyah. Tetapi kata Syekh Utsaimin, ya sebagaimana sudah diketahui dari dalil-dalil yang ada, bahwasanya pintu surga itu ada 8. Ya. Pintu surga ada 8. Dan pintu surga ini kata Syekh ada 8 sesuai dengan amalan masing-masing penghuninya. Lianna kulla babin lahu a'mal. Masing-masing pintu ada amalan-amalan ibadah yang menjadi kekhususannya dari pintu-pintu surga tersebut. Fahlus salati yunadawna min babis salah. Orang yang di dunia dia termasuk ahli salat, ya. Banyak mengerjakan salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa ahlus sadaqah min babis sadaqah. Dan ahli sadaqah akan dipanggil, diseru dari pintu sadaqah. Wa ahlul jihad min babil jihad. Dan ahli jihad akan diseru dari pintu jihad. Wa ahlus siyam min babir rayyan. Dan ahli puasa akan diseru dari pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan, ya. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang ada. Dan ada beberapa kelompok manusia yang diberikan keutamaan memasuki dari pintu mana saja dia inginkan, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kepada orang-orang yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan dia membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang ada 8. Dia masuk ke dalamnya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini keutamaan yang Allah berikan. Dan juga hadis-hadis yang lainnya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, fa in qulta, apabila Anda bertanya, apabila ada yang menanyakan, idza kanatil abwabu bihasbil a'mal lazima an yudda'a kullu ahadin min kulli tilkal abwab idza amila bi amaliha, fama wal jawab. Apabila nanti, ya, penghuni surga, ya, apabila pintu-pintu surga itu sesuai dengan keadaan amal-amal penghuninya, bahwasanya masing-masing akan dipanggil dari pintu-pintu sesuai dengan amalan yang dia kerjakan, maka bagaimana dengan orang-orang yang banyak melakukan amalan yang bermacam-macam? Ada sholat, ada puasa, jihad, dan seterusnya.
Maka kata Saimun an yuqala yudda'a minal bab al-muayyan man kana yaksuru minal amal al-mukhassas lahu. Bahwasanya nanti ahli surga akan dipanggil dari amalan yang menjadi keutamaan dia, di mana dia paling banyak di dalam amalan tersebut. Ya. Masalan sebagai contoh, idza kana hadzal rajul katsiras shalah. Apabila seseorang banyak melakukan ibadah sholat, ya, walaupun dia juga amalan-amal sholat yang lainnya, tetapi dia ya, banyak di dalam ibadah sholatnya, fayud'a min babis sholat, maka dia akan diseru dari pintu sholat. Yang banyak mengerjakan puasa akan diseru dari pintu royan. Dan kata Saimin, dan masing-masing orang pasti punya ya amalan-amalan yang menjadi ya keutamaan dia, ya. Mana yang paling banyak dia kerjakan, dan itulah yang nanti ya dari pintu tersebut dia akan diseru, ya. Kemudian yang berikutnya, Syekhul Islam mengatakan walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah salasatu syafa'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat memiliki 3 macam syafaat atau pertolongan. Asy-syafa'ah, kata syafaat, ya. Yang dimaksud dengan syafaat di sini secara bahasa, ya, syafa'ah fil lughah secara bahasa ja'lu syai'i syaf'an. Maksudnya menjadikan sesuatu itu menjadi bilangan yang genap. Karena syaf'an itu kebalikan dari witron, ganjil. Atau ya, secara bahasa syafaat artinya adalah al-wasilah, menjadi perantara, ya, wasilah. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan syafaat, kata Syafi'i di sini at-tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Ya, at-tawassut lil ghair, menjadi perantara bagi orang lain, ya, menjadi perantara bagi orang lain di dalam mendatangkan kebaikan atau di dalam menolak bahaya. Itu maksud dari syafaat, menjadi perantara bagi yang lain di dalam mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya. Ini yang dimaksud dengan syafaat, ya. Meminta kebaikan untuk yang lain atau mencegah keburukan, ya, meminta agar dijauhkan atau ditolak keburukan dari yang lain. Ini maksud dari syafaat, ya. Sebagai perantara untuk meminta kebaikan atau menolak madarat bagi yang lain. Kemudian Syekh Syamil mengatakan wa syafa'atu tanqasimu ila qismain. Syafaat ini terbagi menjadi 2. Syafaat terbagi menjadi 2 macam. Syafa'atun batilah wa syafa'atun sahihah. Yaitu syafaat yang batil dan syafaat yang sahih, yang benar. Ya, syafaat yang batil
artinya syafaat yang ditolak atau tidak diterima, dan syafaat yang sahih yang benar. Fasyafa'atul batila ma yata'allaqu bihil musyrikuna fi asnamihim. Di antara contoh syafaat yang batil, kata Syaikhul, ini syafaat yang diminta oleh orang-orang musyrik kepada sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka. Haitsu ya'budunahum wa yas'umuna annahum syufa'a'uhum lahum indallah. Di mana orang-orang musyrik mereka beribadah kepada sembahan-sembahannya, dan mereka meyakini bahwasanya sembahan-sembahan itu akan menjadi pemberi syafaat mereka nanti di sisi Allah. Ya. Bahwasanya yang mereka sembah itu akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Ini contoh syafaat yang batilah, yang tidak benar. Hal ini sebagaimana di dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-18, juga nanti di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Di dalam surat Yunus ayat 18 dan surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Di dalam surat Yunus ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini Allah sifatkan, Allah jelaskan tentang sembahan-sembahan orang-orang musyrik. Bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya maupun manfaat. Yang sejatinya sebenarnya apa yang mereka agungkan, mereka ibadahi, la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Itu tidak mendatangkan bahaya bagi mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Tidak punya kemampuan. Berarti tertipu. Mereka mengibadahi sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, kata Allah, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu, sembahan-sembahan yang mereka agungkan itu adalah syufa'auna. Syufa'a itu jamak dari syafi', pemberi syafaat. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Artinya mereka berharap sembahan-sembahan yang mereka sembah tadi nanti akan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar sembahan-sembahan tersebut nanti meminta kepada Allah untuk kebaikan mereka atau menghilangkan bahaya dari mereka. Ini keyakinan orang-orang musyrik. Jadi mereka meminta kebaikan kepada Allah dengan perantara sembahan-sembahan mereka, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Dan Allah batalkan. Allah mengatakan ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sembahan-sembahan itu sama sekali tidak bisa mendatangkan bahaya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat kebaikan. Di dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah juga mengatakan, menukilkan perkataan orang-orang musyrik, ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Artinya mereka menjadikan sembahan-sembahan tersebut sebagai pemberi syafaat
ya dengan itu harapan mereka ya sembahan-sembahan yang mereka agungkan tersebut akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, illa liyuqarribuna ilallah zulfa, ya, melainkan agar mereka itu semua nanti akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Dan ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang batilah, ya, yang tertolak. Hadhi syafa'atu batilah la tanfa'. Syafaat seperti ini adalah syafaat yang batil yang tidak memberikan manfaat sedikit pun. Sebagaimana Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka ya, syafaatnya dari orang-orang berikan syafaat kepada mereka sama sekali tidak bermanfaat. Artinya ada syafaat yang tertolak, yang tidak mendatangkan kebaikan. Yang kedua adalah syafa'atus sahihah, syafaat yang sahih, yang benar. Dan syafaat yang benar ini, kata Syekh Utsaimin, adalah syafaat yang terkumpul padanya 3 syarat. Syafaat yang sahih adalah syafaat yang terkumpul padanya 3 syarat. Al-awwal ridallahi 'anil syafi'. Yang pertama adalah ridha Allah kepada yang memberikan syafaat. Yang pertama ridha Allah kepada yang memberikan syafaat. Artinya pemberi syafaat itu orang yang Allah ridhai. Seperti tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Keridhaan Allah kepada yang memberikan syafaat. Asani yang kedua, ridahu 'anil masyfu' lahu. Keridhaan Allah kepada orang yang diberikan syafaat, yang dimintakan syafaat. Ya, keridhaan Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Artinya orang-orang yang menerima syafaat juga orang-orang yang Allah ridhai. Yang memberikan syafaat orang yang Allah ridhai, dan yang diberi syafaat juga orang-orang yang Allah ridhai. Kemudian yang ketiga, idnihi fi syafa'ah, adanya izin dari Allah di dalam syafaat tersebut. Sudah bisa, Pak? Ya, azan dulu ya, bisa lanjutkan sebentar.
Ya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Syekhul Islam mengatakan amma syafa'atul ula, ya, setelah beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 syafaat. Adapun syafaat yang pertama, fayashfa'u fi ahli al-mauqif hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja'a al-anbiya Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam an syafa'ah hatta tantahiya ilaihi. Adapun syafaat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimiliki oleh beliau, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar, ahlul mauqif. Ya, manusia di padang mahsyar agar urusan mereka diputuskan, ya, agar urusan mereka diputuskan. Setelah sebelumnya para nabi-nabi yang lain menolak untuk memberikan syafaat. Jadi Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, ya, Isa, ya, sampai akhirnya berakhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syafaat yang pertama. Ini sebagaimana di dalam hadis yang panjang terkait dengan syafaatul uzma ini, itu hadis di dalam Sahih Muslim, dikeluarkan Imam Muslim juga Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah tuan atau penghulu manusia nanti pada hari kiamat. Wa hal tadruna fi madzalik, tahukah kalian terkait hal apa, tentang apakah hal tersebut? Ya. Kemudian Nabi mengatakan yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid, bahwasanya nanti manusia semuanya yang pertama sampai yang terakhir akan Allah kumpulkan, ya. Kemudian sampai nanti matahari, ya, dekat kepada mereka, ya, manusia mendapatkan kepayahan sehingga mereka tidak mampu, ya, untuk menanggungnya, ya. Kemudian, ya, manusia mereka saling, ya, menanyakan di antara mereka, siapakah, ya, apakah kalian tidak melihat siapa yang bisa memberikan syafaat, ya, untuk kalian, ya, kepada Rabb kalian, ya. Fayaqulu ba'duhum li ba'din,
Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adam. Ya. Coba kalian ya minta kepada Adam. Ya. Fayatunahu, lalu manusia pun mendatangi Adam alaihissalam. Fayaquluna, ya. Mereka berkata kepada Adam alaihissalam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Engkau adalah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah tiupkan ke dalam ruhnya. Ya. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Disebutkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau wahai Adam menyaksikan apa yang kami alami ya sekarang? Fayaqulu, maka Nabi Adam mengatakan, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Kata Adam alaihissalam, sesungguhnya Rabbku hari ini telah murka dengan murka yang tidak pernah semurka seperti ini sebelumnya, ya, dan tidak akan murka ya seperti ini setelahnya, ya. Murka yang sangat besar. Wa inna nahani 'anis syajarah fa 'asaituhu, dan sesungguhnya dia telah mencegahku dari pohon, ya, dari buah, ya. Fa'asaitu, lalu aku bermaksiat kepadanya. Nafsi, 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 ya, 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 urusannya sendiri-sendiri, ya. Idhabu ila Nuh, kemudian Adam mengatakan, pergilah ke Nuh, ya. Pergilah kalian ke Nuh. Fayatuna Nuhan, lalu mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Fayaquluna, dan mereka manusia mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ard. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke penduduk bumi, ke manusia. Ya. Jadi kalau Adam adalah abul bashar, manusia yang pertama, ya, dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah awwalur rusul, rasul yang pertama kali diutus kepada penduduk bumi. Qad sammakallahu 'abdan syakura, sungguh Allah telah menamakan dirimu 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Disebutkan kelebihan Nabi Nuh alaihissalam. Fayaquluna ya Nuh, lalu manusia pun mengatakan, wahai Nuh, ya, isfa, ya, kemudian isfa lana ila rabbik, ya, berilah syafaat bagi kami kepada Rabb. Meminta kepada Nuh agar Nuh memberikan syafaat, memohon kepada Allah ya kebaikan untuk manusia ketika itu, ya. Ala taro ila ma nahnu fih, tidakkah engkau melihat apa yang kami alami sekarang, ya. Fa yaqulu kama qala Adam fi ghadabillah, ya. Lalu Nuh pun mengucapkan sama sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam tentang kemurkaan Allah yang besar ketika itu, ya. Kemudian mengatakan, idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim, lalu manusia pun mendatangi Ibrahim. Wa yaquluna ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya, ya, dari penduduk bumi, ya. Ini keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah, kekasih Allah, ya. Isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih, berilah syafaat kepada kami, ya,
untuk kami, berilah syafaat untuk kami pada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami sekarang ini? Maka Nabiullah Ibrahim pun mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam tentang kemurkaan Allah ketika itu. Ya. Dan lalu Nabi Ibrahim pun mengatakan, wa inni qad kadzabtu thalatha kadzabat. Aku telah melakukan kedustaan 3 kedustaan. Ya. Dan nanti diberi syarah oleh para ulama, kedustaan di sini adalah tauriyah dalam rangka bukan makna kedustaan yang sebenarnya, tetapi ini salah satu bentuk tawaduknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Musa alaihissalam. Fayatuna Musa wa fayaqulun, lalu manusia pun mendatangi Musa dan mengatakan, ya Musa anta Rasulullah, wahai Musa engkau adalah utusan Allah. Faddalakallahu bi risalati wa bi kalamihi 'alan nas. Allah telah memberikan keutamaan kepada engkau wahai Musa dengan risalahnya dan dengan kalamnya, pembicaraannya, di mana Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Ini keutamaan Nabi Musa. Makanya Musa dikatakan kalimullah, yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya dimiliki dari manusia yang lain. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Apakah engkau tidak melihat kondisi keadaan kami yang kami alami? Maka Musa pun mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Adam tentang kemurkaan Allah, wa inni qad qataltu nafsan lam umir biqatliha. Aku sesungguhnya pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Isa alaihissalam. Lalu manusia pun mendatangi Isa dan mengatakan sama, wahai Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu ila Maryam wa ruhun min. Engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang diberikan kepadanya darinya. Wa kalamtan nasa fil mahdi sabiyya, dan engkau berbicara kepada manusia ketika engkau di dalam masih dalam buaya. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabb-Mu. Tidakkah engkau lihat apa yang kami alami? Maka Isa pun mengatakan demikian sebagaimana dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Semuanya mengatakan sama tentang keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keadaan yang berat ketika itu. Walam yadhkur dzanban, dan Nabi tidak menyebutkan di sini dosa dari Nabi Isa alaihissalam, tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kulluhum yaqulu kama qala Adam, semua nabi-nabi yang dimintai syafaat oleh manusia mengucapkan sama sebagaimana ucapan Nabi Adam, nafsi nafsi nafsi. Kemudian Nabi Isa mengatakan idhabu ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia akhirnya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami kepada Tuhan. Meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat apa yang ada pada kami sekarang? Fa'antaliqu, lalu Nabi Muhammad pun pergi menghadap kepada Allah. Fa'ati tahtal arsh, aku mendatangi datang di bawah arsy-Nya Allah.
Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wajal. Lalu Nabi mendatang di bawah arsy dan Nabi bersujud. Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah bukakan bagiku, kata Nabi, dari bentuk-bentuk pujian dan sanjungan-sanjungan yang bagus kepada Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada salah seorang pun sebelum. Allah ilhamkan kepada Nabi untuk memberikan pujian-pujian, memberikan sanjungan-sanjungan yang bagus yang tidak pernah Allah bukakan, berikan kepada siapapun sebelum beliau. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'tihi, mintalah niscaya yang akan diberikan apa yang kamu minta. Wasfa' tashfa', mintalah syafaat maka akan dikabulkan syafaatmu. Dan seterusnya. Dari hadis tentang syafaatul uzma. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan al-maqamul mahmudah. Kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan syafaat kepada semua makhluk, sehingga mereka diberikan keputusan di antara mereka. Kemudian kata beliau, hatani syafa'atani khasatani lahu. Kedua syafaat ini, yaitu syafaat yang diberikan oleh Rasul kepada manusia di padang mahsyar, dan juga syafaat beliau agar dibukakan pintu surga bagi ahli surga. Ini adalah syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada yang lain. Kata Syekh Utsaimin, wa hunaka aidan syafa'atun khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang lain yang itu juga menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. La takunu li ghairihi, yang tidak dimiliki bagi yang selain beliau. Wa hiya syafa'atu fi ammihi Abi Thalib, yaitu syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib. Ini juga diantara syafaat-syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah, khususan beliau, syafaatnya kepada Abu Thalib. Abu Thalib, sebagaimana disebutkan di dalam Sahihain Bukhari Muslim, dan juga yang lainnya, Abu Thalib diketahui meninggal dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak membela dakwah beliau, tetapi tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Abu Thalib adzinallahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayashfa'a lahu. Abu Thalib, Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Ya, ma'annahu kafirun, ya. Meskipun keadaannya kafir, tetapi ini syafaat bukan berarti ya mengeluarkannya dari neraka. Kan orang kafir kekal dalam neraka. Ya. Fa yakunu hadza makhsusan min qouli ta'ala. Ini kekhususan dari beliau, pengecualian dari firman Allah Ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidaklah bermanfaat bagi mereka orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, kecuali syafaatnya Rasul kepada Abu Thalib. Walakinnaha syafa'atun lam tukhrijhu minan nar. Tetapi ya, syafaatnya Nabi kepada Abu Thalib ini bukan syafaat mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Tetap diazab di dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaula ana lakana fid darkil asfal minan nar. Kalau bukan karena aku, maka niscaya dia akan berada di bagian paling bawah dari neraka. Ya. Karena Abu Thalib ya telah banyak membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tetapi ya tetap diazab oleh Allah di dalam neraka. Kemudian syafaat yang ketiga, ya, wa amma syafa'atu tsalitsah, syafaat yang ketiga kata Syekhul Islam, fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar wa hadhihi syafa'atu lahu wa li sa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Syafaat yang ketiga dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memberikan syafaat fi man istahaqqan nar, kepada orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Wa hadhi syafa'atu lahu wa li sa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Dan syafaat seperti ini dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang lain, para siddiqin dan yang selainnya. Ya. Artinya bukan hanya kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nabi-nabi yang lain, para siddiqin, orang-orang saleh yang lainnya. Ya. Wa yashfa'u fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, artinya meminta kepada Allah, kepada orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka agar ia tidak masuk ke dalamnya. Wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Demikian juga Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah Allah masukkan ke dalam neraka agar dikeluarkan darinya. Ya. Maksud dari beliau memberikan syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka, kata Syaikhul ay min usatil mu'minin. Maksudnya orang-orang mukmin yang bermaksiat. Adapun orang-orang kufar maka tidak berhak mendapatkannya. Kecuali tadi Abu Thalib, dan itu pun tidak dikeluarkan dari neraka. Ya. Hanya diringankan azabnya, yang kata Nabi seringan dengan azabnya ketika ya dari telapak kakinya mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan dari azab neraka, seperti itu dahsyatnya. Bagaimana yang lain? Adapun perkataan beliau di sini, beliau memberikan syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan neraka. Maksudnya min usatil mu'minin, dari orang-orang mukmin yang dia ahli maksiat. Ya. Dan ini ada dua bentuk disebutkan di sini. Ada yang dia ya orang-orang yang berhak dimasukkan ke neraka, kemudian beliau memberikan syafaat tidak dimasukkan ke dalam neraka, atau orang-orang yang sudah dimasukkan dari neraka, dari ahli maksiatnya kaum muslimin, orang-orang beriman,
sudah diazab oleh Allah di dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka. Kata Syekh Utsaimin, fal ahadits fi hadza katsira jiddan bal mutawatirah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat ini, syafaat yang Nabi berikan kepada orang-orang beriman yang berhak masuk neraka sehingga tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, atau orang-orang beriman ahli maksiat yang dimasukkan ke dalam neraka kemudian Allah keluarkan dengan syafaat beliau. Hadis seperti ini banyak dan mutawatir. Nabi SAW juga bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seseorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu fi, melainkan ya mereka akan memberikan syafaat, ya Allah akan memberikan syafaat kepada mereka, orang-orang menyolati tersebut, kepada jenazah tersebut. Ini syafaat seperti ini dimiliki oleh Rasulullah dan juga nabi-nabi yang lain dan juga orang-orang beriman yang lain. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa hadhihi syafa'atun lahu wa lisairin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Syafaat seperti ini dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang lain, orang-orang siddiqin dan yang lainnya. Bahwasanya hal ini bukan merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dimiliki oleh yang lainnya. Hatta yashfa'ur rajul fi ahlihi wa fi jiranihi wa fi ma asbah dzalik. Ya, sampai ada ya seseorang yang nanti bisa berikan syafaat kepada keluarganya, kepada tetangganya atau yang lainnya. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan, wa yakhrujullahu minan nari aqwaman bighairi syafa'ah. Kemudian Allah juga akan mengeluarkan sebagian atau beberapa manusia, beberapa kaum dari neraka bighairi syafa'atin, tanpa syafaat. Kalau tadi yang dikeluarkan karena syafaat, ada juga yang dikeluarkan dari neraka bukan karena syafaat, bal bi fadlihi wa rahmatihi, tetapi disebabkan karena karunia dan rahmat Allah. Ya. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Dan di surga masih terdapat tersisa tempat setelah dimasuki oleh manusia yang memasukinya. Dan setelah manusia masuk ke dalam surga, masih ya terdapat sisa di surga. Fa yunshi'ullahu laha aqwaman fa yudkhiluhumul jannah. Lalu Allah akan menciptakan beberapa kaum untuk surga, lalu Dia memasukkan mereka, kaum tersebut, ke dalam surga. Ya. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini.
Itu bahwasanya setelah ahlul jannah Allah masukkan ke dalam surga, ya, yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Masih terdapat ya tempat di surga setelah dimasuki oleh ahli dunia, ya, penduduk surga ya dari ya penduduk dunia, ya, al jannatu arduhas samawati wal ard. Surga ini luasnya seluas langit-langit dan bumi. Hadhil jannah allati arduhas samawati wal ard yadkhuluha ahluha walakin la tamtali. Surga yang begitu luas ini setelah penduduknya masuk masih belum penuh, ya. Wa qad kafalallahu lil jannati walin nari likulli wahidin minha. Dan Allah telah menjanjikan bahwasanya surga dan neraka nanti akan dipenuhi dengan penghuninya. Fannaru la tazalu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid. Adapun neraka maka senantiasa dilemparkan ke dalamnya penghuninya, dan neraka terus mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan, ya. Fala tamtali'u, ya, dan neraka tidak penuh. Fayad'allahu 'alaiha qadamah, lalu Allah meletakkan telapak kakinya. Fayanzawi ba'duha ila ba'di, sehingga sebagian menghimpit dengan sebagian yang lain dari neraka tersebut, ya. Kemudian neraka mengatakan qad cukup, ya. Ini menunjukkan dahsyatnya azab di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Wa ammal jannah, adapun surga, ya, fayanshi'u laha aqwaman, maka Allah akan menciptakan kaum-kaum yang baru bukan dari penduduk dunia, ya. Fayadkhulunal jannah bi fadlillahi wa rahmatih, dan mereka akan masuk ke dalam surga dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, terkait perkara-perkara yang disebutkan di sini. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bismillah, dengan izin Allah. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.